bersama saya Revita Febriani di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, hari ini Jumat tanggal 24 Juli 2020, saya akan membacakan market review untuk hari ini dengan judul Attraction. So, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir sekuritas channel di Indonesia. Nah bosku, seperti biasa nih, di pagi hari yang cerah ini, market review kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Yang pertama ada dari US Initial Jobless Claims naik dari sebelumnya 1.307k menjadi 1.416k dari Bloomberg. Lalu ada dari US Continuing Claims turun dari sebelumnya 17.304k menjadi 16.197k dari Bloomberg. Beralih ke Corporate News, PT MNC Vision Network Tbk atau IPTV meraih kenaikan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan ke pemilik Etintas Induk menjadi 105,29 miliar rupiah hingga periode 30 Juni 2020 dibandingkan laba bersih 24,80 miliar rupiah di periode sama tahun sebelumnya dari iqplus.info. Lalu ada dari PT Silo Maritime Perdana Tbk atau SHIP realisasikan capex sebesar 5 juta US dollar hingga semester 1 2020 dari bisnis.com. Kemudian bosku, pada perdagangan hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, IHSG ditutup menguat 34 poin atau 0,68% menjadi 6.145. Sektor pertambangan, industri dasar, keuangan, barang konsumsi, dan infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 164 miliar rupiah. Bosku, mari kita mulai cerita hari ini dari negeri gingseng yaitu Korea Selatan. Korea memasuki resesi. Bosku, pada akhirnya apa yang kami khawatirkan ternyata kejadian juga ya. Perekonomian Korea Selatan pada akhirnya masuk ke dalam resesi setelah data perekonomian GDP-nya mengalami penurunan cukup dalam dari apa yang kami proyeksikan. GDP year on year turun menjadi minus 2,9% dan secara quarter on quarter turun menjadi minus 3,3%. Menteri Keuangan Hong Nam-ki mengatakan bahwa perekonomian dapat rebound karena penurunan ekspor mengalami perbaikan dan konsumsi mulai kembali pulih. Korea akan memasuki periode kontraksi terbesar sepanjang sejarahnya. Namun, kami melihat perekonomian akan kembali pulih pada kuartal ketiga tahun ini secara perlahan dan akan berjalan lebih cepat pada kuartal keempat. Sejauh ini, Bank Sentral Korea Selatan juga telah memangkas tingkat suku bunganya hingga ke rekor 0,5%. Untuk menopang perekonomian melalui kebijakan moneternya dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan. Sejauh ini, Bank Sentral Korea Selatan juga telah memangkas tingkat suku bunganya hingga ke rekor 0,5% untuk menopang perekonomian melalui kebijakan moneternya. Dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan juga mengatakan bahwa perekonomian kemungkinan akan mengalami penurunan hingga Sejauh ini, Bank Sentral Korea Selatan juga telah memangkas tingkat suku bunganya hingga ke rekor 0,5% untuk menopang perekonomian melalui kebijakan moneternya. Dan Gubernur Bank Sentral Korea Selatan juga mengatakan bahwa perekonomian kemungkinan akan mengalami penurunan hingga minus 0,2%. Tentu kami berharap bahwa sentimen kehadiran vaksin yang konon katanya akan segera tiba tentu dapat menjadi obat bagi perekonomian Korea Selatan. Tidak hanya bagi Korea Selatan, tapi bagi seluruh dunia. Karena mungkin saat ini situasi dan kondisinya sudah berada di titik yang membutuhkan keajaiban dalam waktu yang cepat. Meskipun vaksin belum ditemukan dalam waktu dekat, namun kami percaya bahwa perekonomian akan mulai tumbuh pada kuartal ketiga nanti. Pelan tapi pasti, perekonomian global pasti akan tumbuh. Asalkan didukung juga dengan sentimen lainnya yang positif. Bosku, cerita selanjutnya muncul sebuah pertanyaan, yaitu cuma statement aja nih. Bosku, Cina kembali lagi memberikan statement terkait dengan
penutupan konsulat yang terjadi kemarin di Houston. Cina memberikan peringatan terhadap Amerika untuk berhati-hati untuk tidak dan berpikir lebih matang terkait dengan arah hubungan keduanya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin mengatakan pada harian di Cina bahwa posisi Cina dalam hubungan antara Amerika dan Cina masih jelas dan konsisten nih. Komentar dari Wang Wenbin disampaikan setelah sebelumnya pemimpin redaksi Global Times Hu Xingjin mengatakan bahwa Cina kemungkinan akan melakukan penutupan konsulat dengan harga yang sangat mahal dibandingkan apa yang sudah Amerika lakukan terhadap Cina. South China Morning Post mengatakan bahwa China kemungkinan akan melakukan penutupan konsulat Amerika di Chengdu sebagai pembalasan apabila Amerika tetap melakukan penutupan. Namun, Wang masih menolak untuk memberikan rincian secara detail tentang apa yang akan dilakukan oleh China terkait pembalasan tersebut. Penutupan konsulat memang bukan sesuatu yang sederhana, bosku, karena penutupan konsulat hanya akan terjadi apabila hubungan antara kedua negara benar-benar pahit. Wang mengiyakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amerika merupakan sesuatu yang serius dan membuat hubungan antara Amerika dan China berpotensi putus. Dan China telah bersiap akan melakukan pembalasan apabila Amerika tidak membatalkan keputusan tersebut nih. Kami tentunya berharap ya bosku, hal tersebut dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin. Karena apabila penutupan tersebut tetap dilakukan, maka domino efek yang terjadi mungkin akan jauh lebih besar. Meskipun kami melihat sentimen positif terkait virus masih dapat menyelamatkan pasar di tengah meningkatnya sentimen antara Amerika dan China. Pertanyaannya adalah, sentimen positif terkait dengan vaksin akan menjadi kenyataan atau tidak? Kami tidak membayangkan apabila terjadi uji coba vaksin tersebut tidak sesuai dengan harapan. Ditambah lagi dengan situasi dan kondisi antara negara, khususnya antara Cina dengan Amerika, India, Australia, dan Inggris semakin memanas. Mungkin pasar benar-benar akan berbalik arah meskipun tidak sedalam yang diperkirakan karena pasar mulai mengabaikan faktor virus dalam perekonomian. Bosku, berita terakhir datang dari dalam negeri, yaitu informasi dari BKPM. Dalam rilisnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatatkan realisasi investasi pada triwulan 2 2020 sebesar 191,9 triliun rupiah. Dibandingkan dengan triwulan 1 2020, realisasi ini turun 8,9% dengan nilai realisasi investasi kala itu sebesar 210,7 triliun rupiah. Selanjutnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan kebijakan fiskal dari pemerintah tentunya memengaruhi minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ada 3 kebijakan fiskal, yaitu tarif pajak penghasilan atau PPH, insentif PPH pasal 21 ditanggung pemerintah, dan implementasi tax holiday dan tax allowance. Langkah tersebut merupakan langkah sinergi dengan pembuat kebijakan fiskal sehingga ini bisa menjadi sebagai pemanis untuk menarik investor agar menanamkan modalnya di Indonesia. Berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak bervariatif, cenderung melemah dan ditradingkan pada level 5086 hingga 5210. Kenaikan kembali data initial jobless claims di Amerika mungkin akan memberikan implikasi negatif terhadap pergerakan IHSG hari ini, karena memberikan gambaran bahwa pasar tenaga kerja masih rapuh yang memberikan indikasi bahwa pemulihan ekonomi ada kemungkinan dapat tertahan. Ditambah lagi, dengan perekonomian Korea Selatan yang secara teknis sudah memasuki resesi akan menjadi bumbu yang kurang sedap hari ini. Apakah sentimen uji coba vaksin masih mampu mengkompensasi penurunan? Mungkin dapat dibuktikan hari ini. Berikut kami akan menampilkan stock watch hari ini. Yang pertama ada dari PTPP, yang kedua ada dari TLKM, dan yang terakhir ada dari SMRA. Bosku, berikut kami akan menyampaikan 2 saham pilihan dari pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari HMSP yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1950 dan tingkat probabilitas sebesar 54%. Lalu, dalam tren pada jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2150 dan tingkat probabilitas sebesar 80%.
Lalu yang kedua ada dari SHIP yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 625 dan tingkat probabilitas sebesar 79%. Bosku, berikut 40 saham pilihan dari Pilar Mas untuk hari ini. Sekian ya bosku untuk market review kita hari ini. Jangan lupa untuk kunjungi website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. So, jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like video ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.